Karena ini pelajaran ini adalah pelajaran nyata yang benar-benar saya dapat dari perjalanan hidup saya sendiri. Jadi siapa teman-teman yang di luar sana yang lagi punya masalah hutang, lagi punya masalah keuangan, lagi punya masalah hal yang negatif dalam bidang keuangan, dan dalam kehidupan kita tahu bahwa ada up, ada down, ada naik, ada turun, ada fitnah, ada segala macam. Dan hari ini kita mau share rumus yang saya garansi akan membuat Anda menjadi makmur dalam waktu yang cepat, karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Makanya saya bertanya, bagi teman-teman yang punya masalah keuangan, masalah ekonomi, lagi terlilit utang, pinjol, apapun itu yang Anda rasakan, saya akan memberikan rumusnya sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu ke Anda benar-benar bahwa ini mungkin cocok sekali untuk mereka-mereka yang saat ini lagi membutuhkan di bulan Ramadan. Kita lagi nunggu ngabuburit, nunggu buka puasa. Kita akan buka puasa kira-kira masih berapa ya, 1,5 jam lagi. Dan ada baiknya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan untuk itu Anda memerlukan kertas dan bolpen. Pasti dimanapun teman-teman berada, kalau bisa Anda menyiapkan kertas dan bolpen untuk Anda bisa mendapatkan pelajaran ini, gitu ya. Dan pelajaran ini pernah saya lakukan dan benar-benar berhasil hanya 1 tahun dari sejak saya melakukan apa yang nanti akan kita lakukan. Logikanya begini. Anda atau sahabat semua pernah dengar istilah selected seeing, ya, bahasa apa itu? Selected seeing. Jadi kita selected seeing adalah kita memilih apa yang kita lihat. Selected seeing. Contoh ya. Ada nggak Anda di luar sana atau suatu hari Anda tertarik ingin beli motor gitu ya, Honda Beat gitu ya misalnya. Terus Anda suka sekali Honda Beat warna putih gitu. Terus Anda cerita pada pasangan Anda atau cerita pada teman Anda betapa Anda sangat ingin mempunyai motor Honda Beat tadi gitu. Anda tahu nggak, sewaktu Anda berjalan setelah Anda memutuskan Anda punya Honda Beat, ada yang aneh ya, Jadi sepanjang Anda jalan, sepanjang Anda misalnya dalam Anda perjalanan dari rumah ke kantor, dari tempat apapun, mata Anda tuh begitu melihat Honda Beat, wih keren ya, kayak gitu ya. Anda bolak-balik melihat tuh seakan-akan Honda Beat tuh ada di mana-mana. Itu namanya selected seeing. Padahal dulu Honda Beat itu jalan seperti biasa gitu. Terus tapi entah kenapa yang Anda lihat hari itu atau sejak hari itu adalah apa-apa Honda Beat gitu. Dan semakin Anda mengulang-ulang keinginan Anda tersebut, tahu-tahu ada yang nawarin Honda Beat-nya dia, mau beli bekas nggak? Gue mau jual motor gue dan warnanya putih gitu, sesuai dengan impian Anda, dan lain sebagainya. Itu namanya selected seeing, atau kita memilih apa yang kita lihat. Atau mungkin kalau ini motor ya, ada juga misalnya Anda tertarik ingin beli misalnya mobil atau X-Trail gitu ya, mobil Pajero ya masalah itu. Wah ini gila nih, Anda lihat brosurnya, Anda lihat gambarnya, Anda lihat YouTube-nya segala macam, terus Anda bermimpi, waduh nih asik nih mobil ini. Begitu Anda jalan kemana-mana, Anda lihat mobil X, warna biru lucu ya, warna merah lucu ya. Itu namanya selected seeing. Jadi siapapun dari Anda yang memilih atau naksir sesuatu itu disebut selected seeing. Nah, ini yang kita mau lakukan. Ada yang kita mau lakukan untuk Anda semua supaya Anda memiliki
ilmu ini gitu ya. Ilmunya begini. Jadi sewaktu saya ada masalah dalam kehidupan saya bertanya pada sahabat saya, kebetulan dia selain lebih dewasa juga jam terbang dia di dalam kehidupan jauh lebih banyak dari saya, dan pada saat kita bertanya itu bukan kepada teman-teman yang lebih tua atau lebih dewasa saja, tapi kalau bisa pengalaman hidupnya lebih ini. Dan jadi gini, kita harus punya orang yang lebih pintar dari kita, lebih takwa dari kita, lebih soleh dari kita, lebih tajir dari kita, dan orang-orang inilah tempat kita bisa bertanya kepada mereka kalau kita ada masalah. Dan salah satu sahabat saya ini ada jam terbangnya terhadap kehidupan juga cukup banyak, sehingga saya memutuskan bertanya atau berdialog dengan dia agar solusi ini bisa bisa selesai. Jadi saya punya hutang itu terjadi karena saya harus menanggung banyak sekali kesalahan. Nomor satu, money changer saya kerampokan gitu ya, sampai 2 kali, dan investor mencari yang punya uang tersebut nagih dan lain sebagainya. Terus pabrik saya ada kecil, pabrik di Cilengsi, kena gempa sehingga salah satu tungkunya tuh terbakar dan patah, sehingga dan sayangnya tidak di-cover asuransi dan lain sebagainya. Dan beruntun terus masalah-masalah itu terjadi, dan saya pikir saya sangat frustrasi, seperti mungkin teman-teman di sini juga ada banyak yang pernah mengalami atau sedang mengalami. Terus kalau kita bertanya pada ustadz, kita tahu ustadz kita adalah manusia juga seperti kita, yang ilmunya juga belajar hafalan, jangan-jangan belum pernah ketemu Tuhan juga, masih mencari juga ustadz itu, cuman dia hafal aja. Jadi kalau kita bilang ustadz kita ada masalah, jawaban dia, oh dulu Rasulullah gitu. Buset, dia mundur 1400 tahun yang lalu, dulu sahabat tuh begitu. Saya pikir di masa kita lagi baik-baik aja mendengar cerita itu kayaknya oke. Tapi begitu Anda lagi down, lagi frustrasi mendengar cerita harus mundur 1400 tahun tuh bete-nya minta ampun gitu ya. Nah bagi ustadz itu nggak pernah merasakan, karena ustadz itu hidupnya kan dari sumbangan, bener nggak? Ya abis ini dia dapat amplop, dia pulang, dia kasih nasihat, dia merasa ilmunya manfaat. Tapi jujur ya kita bertanya juga sama mereka, jawabannya adalah ya udah lu sabar aja, ambil aja hikmahnya. Dalam hati, gimana ngambil hikmah? Tanggal 20 yang bayar listrik telepon kita siapa? Yang bayar makan anak sekolah siapa? Gitu, lu enak dapat dari amplop, bener nggak? Jadi ini ada yang nggak realita ini, karena kita harus challenge ustadz kita tuh, lu hafal, lu pernah ketemu Tuhan, gue bisa nasihati gitu ya. Sekali lagi, kalau ngambil aja hikmahnya, maka utang itu nggak akan lunas gitu. Tetap kita harus berusaha sesuatu, tapi berusahanya apa gitu ya. Udah ada makasih nasihat, misalnya jikir deh gitu ya. Gila lo, 3 hari 3 malam gue jikir, bukannya ini malah gue bingung begitu ditagih di telepon, Pak ini bayar yang mana, gue bayar pakai tasbih apa gitu kan. Dan itu sangat emosi gitu ya. Sekali lagi, mungkin di saat ini Anda yang merasa ini bosman kenapa sih ngomong kayak gitu. Saya cuma bilang ilmu kita tuh berbeda pada saat kita lagi kenyang. Kita ngomong kayak orang bijak, bener nggak? Tapi pada saat kita lagi lapar, kita ngomong udah kayak mau bunuh orang gitu kan. Nah pada saat lu punya utang, dikejar kewajiban dan lain sebagainya, ya lu kayak orang mau bunuh orang gitu. Gimana caranya gue bisa makan, gimana caranya gue bisa survive gitu kan. Nah jadi teman-teman, Anda nggak tahu siapa yang punya pengalaman seperti saya gitu ya, sehingga nggak ada alasan lagi untuk kita miskin. Udahlah gue gimana kaya. Dan untuk kaya itu Anda tidak harus keluar dari pekerjaan Anda, profesi Anda. Misalnya Anda seorang guru, ya tetap aja jadi guru. Kalau Anda seorang supir, ya tetap aja jadi supir gitu ya. Jadi untuk merubah sesuatu itu jangan pernah merubah profesimu, tetapi yang Anda lakukan adalah tambahlah sumber income Anda, atau kita sebut multiple streaming of income. Income-mu harus bisa lebih dari satu gitu ya. Dan jangan sampai kamu satu pekerjaan, kerja udah 8 jam, pulang itu terus tidur lagi, atau main IG, main sosmed segala macam sampai
berjam-jam, habis itu besok kerja lagi kayak gitu, Anda jadi budak uang gitu. Yang kita harapkan adalah jangan pernah merubah profesi tadi, tapi menambah peluang Anda untuk mendapatkan income. Nah, sekali lagi udah pada siapin bolpen sama kertas gitu ya. Nah, kalau Anda sudah menyiapkan, saya akan buka satu jurus di mana sewaktu saya share sama teman saya ini adalah sebenarnya saya juga pikir-pikir ini bukan teman nih, sahabat, tapi juga kita sering pergi bareng belajar. Kita pernah belajar di rasanya hampir di semua workshop. Kita pernah ke kota Kinabalu untuk belajar sesuatu, pernah ke Hong Kong, kita pernah ke New Zealand, kita pernah ke Kerala, India, kita pernah ke rasanya semua tempat yang lagi membagi ilmu. Selama bertahun-tahun kita merantau, karena sebuah kenikmatan bagi saya adalah belajar. Dan belajar itu kan tidak harus ke sekolah, bisa belajar kehidupan atau street smart, itu kan bisa dari manapun. Jadi, dan sahabat saya ini adalah orang yang sering belanja ilmu, sering membagikan ilmunya. Jadi saya bertanya sama dia, dan dia bilang, ingat nggak pelajaran waktu kita di Mumbai? Saya bilang, oke, yang mana? Terus mirip sama yang waktu kita di Hong Kong. Oke, udah begitu. Selected seeing. Yes, nah ini yang maksud. Jadi selected seeing yang mulai dari sekarang Anda, kalau ada masalah, Anda harus memilih, men-selected seeing apa yang Anda mau lihat. Anda mau lihat misalnya Anda lagi patah hati, lagi frustrasi, terus Anda memilih mendengar lagu sedih, terus Anda terus ngomongin kesedihan, terus share sama teman Anda puter, itu namanya looping. Di looping hal-hal yang negatif itu, Anda nggak akan pernah keluar dari sisi negatif, karena itu yang selected seeing atau yang Anda lihat, yang Anda seleksi adalah problem gitu ya. Oke, jadi kalau Anda punya kertas sama bolpen, hari ini juga masalah Anda bisa Anda selesaikan, dan lihat keajaiban itu gitu ya. Karena kehidupan itu yang dicari namanya, dalam ilmu psikologi namanya projected imaginary. Ini sebelum masuk ke topik, Anda pasti penasaran nih, ngomong apa sih Bosman, ilmunya mana nih, lu masih muter-muter terus ya. Ya itulah, dikasih gratis itu harus mau belajar gitu kan, sabar. Jadi namanya dalam ilmu psikologi namanya projected imaginary. Jadi projected itu sesuatu yang kita project atau kita kirimkan. Imaginary itu adalah sesuatu yang imajiner, belum berwujud nyata. Sekali lagi, bukan tidak berwujud nyata, bukan tidak, tapi belum berwujud nyata, projected imaginary. Jadi contohnya, kalau siapa di sini misalnya waktu tamat SMA, ibu-ibu, cewek, teman-teman yang wanita, mungkin beratnya sekitar 50 sampai 53 misalnya gitu ya. Dan sekarang begitu udah 20 tahun tamat SMA, 15 tahun tamat SMA, berat Anda mendadak menjadi 70 kilo gitu ya. Terus tahu diajak reunian SMA tapi bajunya putih abu-abu, Anda panik gitu ya, karena Anda nggak secantik dulu lagi badannya gitu ya. Nah, kapan itu reuniannya? 3 bulan lagi. Pertanyaannya, dalam 3 bulan mungkin nggak berat Anda turun ke seperti masa idealnya di SMA? Itu challenge-nya. Dan kalau saya bilang itu bisa, gimana gitu ya. Dan inilah ilmunya tadi, karena begitu Anda memutuskan atau menseleksi bahwa gue pengen seperti tampang SMA, dan toto bisa terjadi. Itulah keajaibannya. Oke teman-teman, Anda pasti penasaran apa yang dilakukan dengan bolpen dan kertas tadi dimanapun teman-teman berada. Jadi gini, teman-teman yang punya masalah keuangan, punya masalah apapun, tapi dalam hal ini adalah masalah keuangan, coba ambil kertas dan bolpen, dan Anda coba tuliskan 2 hal yang Anda inginkan. Jadi misalnya, hutang gua lunas dan gua punya duit 100 juta di rekening. Misalnya Anda tulis gitu. Atau saya pengen setahun dari sekarang gua punya rumah yang gede, punya mobil, ini spesifik ya, sama uang 1 miliar gitu ya. Dan apapun itu, Anda tulis 2 hal tadi. Sekali lagi, tulis 2 hal tadi. Jadi bahasa kita adalah what do you want. Jadi saya akan tanya, what do you want? Nah pertanyaannya itu bukan
gue mau apa ya gitu ya. Tapi what do you really want? Jadi yang lu bener-bener inginkan. Jadi bukan yang main-main. Wah, Luna Maya udah single nih, kayaknya boleh juga gue udah ngarep Luna Maya. Jauhan gitu. Jangan yang jauh-jauh, yang real aja, bener-bener apa yang diinginkan. Kayak tadi, utang gue lunas, dah tulisnya utang lunas gitu kan. Sesederhana itu. Terus mau nulis apa lagi, misalnya punya duit 100 juta gitu ya, atau mau ke Paris sama belahan jiwa gitu, sama soulmate, sama pacar kalau pacar lebih dari satu gitu ya. Apapun itu, tapi bener-bener Anda inginkan gitu. Jadi tulis di kertas tersebut, oke? Dan kalau Anda ini, kalau di dunia TikTok tuh kalau kita ngomong apa namanya, ke ngirim message tuh kemana ya? Kalau DM juga namanya ya, DM juga. Oke. Kamu DM ke ini, kamu tulis gitu ya. Nanti lihat perjalanan hidup Anda. Nah, maksud saya begini. Waktu itu juga, waktu saya punya hutang itu, saya menulis itu, saya ingat tahun 2000. Saya pengen lunasi hutang saya, dan saya pengen mengembalikan seluruh kerugian saya gitu ya. Itu saya tulis sekali dalam waktu 1 tahun. Bener-bener saya nulis dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, tahu nggak apa yang terjadi sewaktu saya menulis itu? Itu saya tiap hari saya liatin, dan saya juga bingung gimana caranya ya gitu ya. Tapi semesta itu emang nggak pernah memberikan cara. Tahu-tahu jalan hidup Anda ke sana. Tahu nggak, teman-teman? 2 minggu kemudian saya lagi duduk di depan rumah. Ada gerap maghrib, jadi udah mau isya malah. Itu ada tetangga naik mobil jalan. Tahu-tahu buka jendela, ngebuang sampah. Di sebelah saya kebetulan ada kotak sampah, tapi nggak masuk, cuman dia nggak lihat, dia jalan lagi gitu ya. Nah, entah gimana saya kok tertarik ya untuk membuka kertas tersebut gitu. Nah, singkat cerita, ya sudah, kan kita follow our heart gitu, ikutin hati kita. Terus saya jalan ke tempat itu, saya bilang buang apa sih dia, kayak brosur gitu. Saya buka, Anda tahu isinya adalah millionaire mindset di Ramtha School of Mind di Sydney, Australia gitu ya. Jadi saya pikir, masa ini sih gitu, bukannya gue lagi minta duit, kenapa dikasihnya lembaran workshop gitu ya. Jadi millionaire mindset di Ramtha School of Mind di Australia itu saya liatin aja. Kemudian saya nanya, ini kayak jawabannya, masa gue harus ngeluarin duit hampir 39 juta gitu ya gitu. Tapi saya juga mikir, emang Tuhan tuh nyentrik gitu ya. Tuhan tuh kan maha ajaib gitu. Terus yang saya lakukan adalah, ya sudah, saya punya prinsip adalah, if you never throw the dice, you will never have a six gitu. Itu prinsip saya. Kalau kamu nggak pernah throw atau rolling the dice atau lempar dadu, kamu nggak akan pernah dapat 6 gitu. Nah, di dalam kehidupan 6 itu adalah angka yang terbaik kan, dalam dadu ya maksudnya. Saya bilang, throw the dice deh, gue lempar dadu deh gitu ya. Nah, singkat cerita, saya jual motor, saya jual mesin bordir dan lain sebagainya. Intinya saya berangkat ke Sydney, Australia selama 10 hari, 7 hari workshopnya. Dan ajaib, dari situ saya dapat network, dari situ saya dapat sesuatu yang saya nggak bisa terangin di sini dalam waktu yang singkat. Tapi utang yang hampir 9 digit tersebut, udah 9 digit, hampir 10 digit maksud saya, dalam waktu 1 tahun benar-benar lunas. Dan salah satu rumusnya adalah menuliskan what do you want, atau apa yang kamu inginkan, yang benar-benar kamu inginkan, bukan yang
ingin-inginan ya, nggak akan jalan karena semesta reading kok kamu serius beneran atau kamu cuman pengen-pengenan gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah apa yang benar-benar kamu inginkan. Nah, teman-teman, masih ada 7 lagi sebenarnya, tapi satu ini aja sudah bisa membuat Anda menjadi sesuatu yang baru atau menyelesaikan masalah Anda. Satu ini aja. Yang kita harapkan adalah teman-teman semua setelah tadi menulis, Anda percaya 1000% bahwa semesta, bahwa Allah, bahwa Tuhan kita akan mengabulkan karena benar-benar ini yang kita inginkan. 7 lagi saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi yang jelas di belakang saya ada ilmu tersebut yang namanya Money Mastery Revolution. Yang jelas satu ini untuk Anda aja udah selesai. Kalau Anda mau throw the dice, mau lempar dadu, lempar dadunya ada di Money Mastery Revolution. Sekali lagi, Money Mastery Revolution itu hanya buat Anda yang benar-benar ingin merubah nasib Anda. Kalau setengah atau segala macam dan Anda pikir dengan ilmu yang Bosman kasih tadi cukup, itu pun cukup. Percaya saya, itu pun cukup. Tapi kalau bilang gue pengen ngamuk, gue capek miskin, kebanyakan nyamuk dan lain sebagainya, gue pengen sukses, gue pengen take off, gue pengen terbang, itu ada Money Mastery Revolution. Tapi sekali lagi, kita belum bicara ke Money Mastery Revolution. Kita membicarakan adalah ini aja dulu, satu jurus. What do you really want? Tulis di kertas, taruh di kertas, dan DM saya, ini permintaan saya. Bungkus kertas tersebut, taruh di dompet. Setiap hari Anda buka, Anda buka. Lihat perjalanan kehidupan Anda sebagai orang yang selected seeing, memilih apa yang Anda lihat. Lihat arahnya. Semua kemudahan-kemudahan itu akan tercapai. Saya rasa itu dulu sambil ngabuburit. Ini sudah 30 menit. Terhormat sekali saya bisa bersama teman-teman. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.